Kalau bagus 20 harian. Nah, ini masih warnanya belum kekuningan banget ya, karena ini masih berapa hari. Tapi bisa langsung berikan ke domba. Nah, ini kita kasih konsentrat. Konsentrat pun kita cari yang bagus ya. Kita ramu sendiri. Ini banyak. Ada SBF. Jadi teman-teman jangan usah khawatir. Kalau kita yang masih bekerja, kita tetap bisa berkarya. Dan kita bisa menyalurkan hobi dengan cara beternak. Enak banget teman-teman kita beternak. Sekaligus kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa ngantor, tapi juga pulang bisa melihat domba-domba kita. Halo, selamat sore Sobat Ngarit dimanapun Anda berada. Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Jumpa kembali bersama saya Kang Kris di channel Cap Farming Farm. Nah teman-teman, kali ini saya ajak untuk di kandang kami. Ini jadwal sore ya, pemberian pakan ya. Nah ini pulang dari kantor kita langsung berikan. Dari stok kita full, banyak banget stoknya. Kita sudah buat sekitar 20 tong ya teman-teman. Nah ini yang kita beri kebetulan yang baru 3 hari kita buat ya. Yang sekitar 20 tong itu kita sekitar 19 lah kita simpan dulu. Sengaja kita simpan untuk kandang yang kedua kami ya. Ini yang kandang pertama. Ini kandang khusus untuk karantina ya. Jadi kalau ada domba-domba yang kita akan kirimkan, kita karantina dulu. Nah ini kita akan kirimkan ke daerah Jawa Barat ya domba ini ya. Nah ini kita karantina di kandang satu ini. Dan kandang kedua itu kandang breeding. Nah teman-teman, saat ini berada di kandang karantina yang sengaja kita buat. Jadi 1 minggu kita karantina dulu sebelum kita berangkatkan ke Bogor ini. Nah ini F1 Dorper teman-teman. Nah jantannya dengan domba Dorper full blood, betinanya dengan Garut Super. Nah ini hasilnya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen di channel Cap Farming. Semoga channel kami bermanfaat buat Anda semuanya. Nah di sore hari ini teman-teman, saya akan berbagi sharing-sharing pengalaman ya. Ini kita beri pakan ya. Ini ada pakan silase. Ini kita beri yang baru 3 harian. Wangi. Ini macam-macam. Ini ada Indigo Vera, ada Kaliandra. Nah kita akan lihatkan. Ini yang kita bawa baru 1 tong ya. Ini teman-teman. Ini baru 2 harian. Ya 3 harian lah ini. Nah ini wangi banget ini. Udah wangi banget. Ini kita beri macam-macam ya. Ada Kaliandra, ada kelor, ada daun singkong, ada juga ini daun pisang, ada Kaliandra, ada juga ini singkong. Ini sisa-sisa dari kemarin yang belum ke chopper ya. Ini ada juga Biovitas, Gamma Umami. Wah lengkap sekali. Semakin banyak varian itu domba semakin suka sekali, dan nutrisinya semakin bagus teman-teman. Jadi siapkan bank pakan dengan lengkap variannya. Oh ini juga ada Gemelina. Gemelina ini kandungannya bagus, terutama untuk mengobati domba yang cacingan ya. Domba cacingan ini pakai Gemelina udah cukup. Kita rutin kita kasih setiap seminggu sekali, kita kasih daun Gemelina full. Jadi biar kita jarang ngasih contek ataupun kasih obat cacing ya. Dan kita benar-benar natural, kita beri hijauan dan kita berikan nutrisi yang bagus, dan juga dengan manajemen pakan yang benar-benar sesuai ya. Nah teman-teman, dengan adanya silase ini, nah ini kan baru berapa hari ya ini kita berikan, karena kemarin kita buat banyak sekalian ya, sehingga paling enggak sebulan itu udah enggak ngaret ya. Nah perlu kita perhatikan sebelum kita membuat silase, yaitu yang pertama teman-teman,
kita tentukan pakannya apa saja. Ini yang pasti mengandung banyak serat, dan kita juga kasih kandungan dari konsentrat juga banyak ada, sehingga lengkap ya. Jadi menjadikan complete feed. Nah, kita membuat konsentrat juga ya. Nah, teman-teman, kita juga nambahi dari silase ini. Silase ini kita kasih konsentrat juga ya. Nah, ini kita taburkan aja. Nah, ini silasenya ini kalau bagus 20 harian. Nah, ini masih warnanya belum kekuningan banget ya, karena ini masih berapa hari. Tapi bisa langsung berikan ke domba. Nah, ini kita kasih konsentrat. Konsentrat pun kita cari yang bagus ya. Kita ramu sendiri. Ini banyak. Ada SBM, DWGS, ada bungkel, ada banyak dedak, ada jagung. Kita chopper sendiri. Nah, kita ramu, kita langsung mix. Nah, ini tinggal nanti dicampur dengan silase. Nah, ini campur dengan hijauan udah bagus sekali. Nah, dan lebih menghemat ya. Jadi yang memberi pakan sudah simple, tinggal kita kasihkan, domba pun sangat suka. Nah, teman-teman, kita akan nyoba ya, kita berikan ke domba seperti apa ya. Nah, ini loh. Nah, teman-teman, ini dokoh. Nah, loh. Nah, bagi teman-teman yang mau mengawali, terutama pegawai instansi atau kantor yang kerjanya itu tidak bisa full di kandang, jadi bisa kita siapkan bang pakan dan kita buat silase, teman-teman. Jadi beternak itu nggak perlu kita harus keluar resign dari kerja, tapi kita sebaik mungkin kita bekerja dengan efektif. Nah, kita buat bang pakan, dan kita juga nggak bisa idealis kita harus kerja sendiri, kita harus punya tim. Nah, kita bisa bayar yang membantu di kandang, tinggal kita siapkan pakan, dan anak kandang nanti bisa memberikan pakannya dengan sesuai dengan takarannya. Jadi teman-teman, jangan khawatir ketika bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau beternak masih bingung, wah bagaimana nanti saya nggak ada waktu. Jadi siapkan sekarang bang pakan, tanam. Kalau nggak punya lahan bisa sewa. Di tempat kami sekitar 1.000 ya per meter. Mungkin kalau yang lahan yang tidak produktif akan lebih murah lagi. Kita bisa tanam indigo vera, bisa tanam daun singkong, bisa tanam kaliandra, tanam rumput pakcong atau biovitas, banyak macam ya. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan juga setelah kita tanam, bagaimana perawatannya juga. Kita perawatan, kalau rumput pun cukup 40 hari bisa kita panen. Nah, nanti kalau yang mau konsultasi bisa via WA ataupun telepon, kita siap 24 jam. Kita bisa sharing-sharing, teman-teman. Jadi teman-teman, jangan usah khawatir. Kalau kita yang masih bekerja, kita tetap bisa berkarya, dan kita bisa menyalurkan hobi dengan cara beternak. Enak banget teman-teman kita beternak. Sekaligus kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa ngantor, tapi juga pulang bisa melihat domba-domba kita. Kita tata dengan baik, manajemen dengan baik, kita cari ilmu dulu, dan tentukan juga bang pakan yang apa yang kita akan tanam. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang mau konsultasi bisa silakan langsung saja ya. Nah, karena memang beternak itu juga sangat butuh ilmu, jadi terus kejar ilmu. Saya juga masih terus mencari ilmu dalam beternak yang dari teman-teman para senior. Saya terus belajar, terutama bagaimana menjaga kesehatan ternak ataupun mengembangkan genetik ternak sehingga semakin bagus, dan juga pemasaran. Nah, sekarang kendalanya kan sebenarnya di pemasaran. Banyak orang yang pinter beternak tapi bingung jualnya. Alhasil
harga sekarang hancur. Kenapa sebenarnya? Karena jujur saja sekarang dituntut persaingannya sangat ketat ya, yaitu banyak berdatangan domba-domba impor yang berkualitas, yang bagus, dan harganya akan mempengaruhi ke pasar, dan banyak peminat arahnya ke genetik yang bagus sekarang, sehingga mempengaruhi pasar domba-domba lokal. Peminatnya semakin turun, maka akan penjualannya juga akan seret, pengaruhnya akan harga juga turun. Nah, kalau Dorper memang harga stabil bahkan naik sekarang, dan mungkin masih berapa tahun masih bagus teman-teman. Jadi tantangan buat domba lokal memang tidaklah mudah, karena memang brandingnya domba Dorper sangat bagus dan karkasnya juga bagus. Tapi tidak semua juga bagus teman-teman, tergantung yang memelihara juga. Kalau sembarangan pakan tidak diperhatikan ya tetap kurus teman-teman. Tapi dari genetiknya memang sudah bagus. Ya teman-teman, bagi kita yang mungkin pemula, ya kita beternak domba lokal sudah bagus teman-teman. Kita terus mencari ilmu dan kita latihan beternak. Cukup dengan misal awal 10 ekor ataupun 5, nggak apa-apa, pejantan 1 dan beli sekitar 5 buntingan atau 7, nanti bisa buat latihan. Nah teman-teman, kalau kita sambil ngantor kan bingung, wah bagaimana ya nanti cari pakan pulang jam 5, wah sudah nggak bisa. Nah kalau kita punya stok pakan, kalau cuma beternak 10 ekor kita bisa tangani sendiri, ataupun 15 pun bisa. Kita bangun pagi, saya pun dulu bangun pagi jam 4, kita beri sekitar jam setengah 6 ya, kita beri langsung berangkat ngantor, pakan sudah ada di tong. Nah selanjutnya nanti sore hari pulang langsung kita berikan, jadi stok itu ready teman-teman. Nah seperti itu. Nanti masalah pemasaran kita bisa bangun sistem digital dengan cara kita buat akun, misalnya Facebook ataupun TikTok ataupun YouTube. Kita belajar saat ini jangan tertutup dengan era digitalisasi. Ketika kita punya produk yang bagus, misalnya domba yang kualitasnya bagus, besar, dan juga peminatnya banyak, pasti orang akan nyari dan beli ya. Sekarang itu kendalanya memang orang ternak genetiknya memang kecil-kecil, akhirnya bingung jualnya, yang beli pun bingung menentukan harga. Jadi kita beli pun domba yang memang genetik yang bagus teman-teman, jadi kita jualnya juga nggak sulit itu. Nah untuk penutup teman-teman, kita tetap terus belajar dan jangan menyerah, dan kita mencoba dengan ternak-ternak yang nggak harus puluhan juta ya, kita dengan ternak yang cukup dengan kantong kita. Lanjutnya kita tentukan apa yang di daerah teman-teman yang laku, misalnya domba ataupun kambing itu, dan siapkan akun digital, sosmed, sehingga kita punya branding yang bagus. Nah itu saja teman-teman. Apabila ada yang salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Ini di kandang kami karantina yang kita akan berangkatkan domba ke daerah Jawa Barat ya, kita storekan ke customer besok. Nah ini udah dikasih cacing juga, udah treatment, sehingga kita akan berangkatkan ya. Kita sambil ngantor, sambil bekerja, sambil punya ternak pun bisa. Jadi teman-teman pun pasti bisa, saya percaya. Bagi yang mau ternak, saya doakan bisa sukses ke depan. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Cak Farming. Semoga channel kami bermanfaat untuk saudara-saudari semuanya. Salam sukses. Matur nuwun.